Nama saya Roni Tabroni. Saya dosen di Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Selain mengajar, saya juga aktif di Muhammadiyah, di Majelis Pusaka Informasi Pimpinan Pusat. Selain itu, aktivitas saya juga selalu menulis artikel, menulis buku. Karya saya selain beberapa artikel baik di koran atau di online, saya juga ada beberapa buku yang sekitar 20 buku yang sudah ber-ISBN. Aktivitas menulis saya sebenarnya sejak 97, kemudian setelah itu saya terbiasa sejak kuliah, dari awal sampai akhir saya juga terus menulis artikel itu. Kemudian sambil kuliah juga saya sudah mulai merintis buku, dan ketika jadi dosen saya juga terus menulis buku. Tema-temanya agak beragam, dari mulai jurnalistik, tentang komunikasi, tentang komunikasi politik, ada tentang beberapa tokoh, juga ada tentang Muhammadiyah. Kenapa saya harus menulis? Karena saya harus membagikan sesuatu atau sharing kepada orang lain tentang pengetahuan, tentang pengalaman, dan saya memberikan sedikit warna kepada peradaban. Minat menulis itu sebenarnya berawal dari nawaitu kita. Kita motifnya apa sih untuk menulis? Kalau saya sendiri, kenapa saya harus menulis? Ya karena saya harus hadir dalam peradaban ini. Jadi saya tidak ingin hanya menjadi seorang pembaca, tapi saya juga harus memberikan sesuatu. Saya tidak adil kalau hanya mendownload, tapi saya juga harus mengupload gitu ya. Saya tidak adil kalau hanya mengkonsumsi buku, tapi saya juga harus memberikan kepada orang lain buku. Dengan begitu kita akan menjadi berimbang, bahwa kita menjadi bagian dari peradaban ini. Kita mendapatkan sesuatu, tetapi pada saat yang sama kita juga harus memberikan sesuatu kepada orang lain. Modal utama seorang penulis adalah dia adalah membaca. Di samping itu juga ada pengalaman. Dia harus punya banyak pengalaman, gitu ya. Pada aspek pengalaman ini nanti seorang penulis tidak hanya pendekatan teoritis saja, tapi dia juga bisa memadukan dengan aspek pengalaman yang lain, gitu, yang lebih operasional. Yang pertama, kalau orang banyak pengalaman, gitu ya, dia akan banyak ide. Dia kalau yang kedua, dia kalau banyak baca, dia juga akan banyak ide. Nanti yang dibaca bukan hanya buku, tetapi juga informasi, gitu ya, baik itu dari koran, dari majalah, termasuk mendengarkan radio dan televisi atau dari media online. Problemnya ada di ide. Jadi bagaimana menemukan ide untuk menulis. Yang kedua, kalau ide sudah ditemukan, bagaimana melanjutkan menjadi sebuah tulisan yang selesai, gitu ya. Nah, untuk mendapatkan ide tadi itu, hambatan itu bisa ditangani dengan jawaban saya sebelumnya, bahwa seseorang harus banyak membaca, seseorang harus banyak pengalaman. Dengan begitu, hambatan mencari ide itu bisa tertangani, karena tidak ada alasan orang tidak punya ide kalau dia banyak pengalaman dan dia banyak bacaannya. Setiap orang itu kalau dia sudah mulai aktivitas menulis, dia harus tetap semangat, karena dia kembali lagi kepada nawaitu yang awal, bahwa dia harus menjadi bagian dari peradaban ini yang memberikan kontribusi. Jadi ketika dia berhenti aktivitas menulis, maka dia akan berhenti memberikan kontribusi kepada peradaban ini. Maka supaya dia semangat, maka kembali lagi pada nawaitunya, kembali lagi pada motif awalnya. Saya ingin berguna bagi kehidupan ini, maka saya menulis. Kalau saya berhenti menulis, saya menjadi tidak berguna bagi kehidupan ini. Jadi sebenarnya kita kembali lagi ke situ, ke nawaitu kita sejak awal. Penulis pemula harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, bagi pemula, yang harus dilakukan pertama adalah dia membaca. Sekali lagi, membaca. Jadi apapun dia harus membacanya. Jadi dari mulai
buku yang terkait dengan keilmuannya maupun juga tentang informasi yang lain, maka dia harus dibacanya. Yang kedua, dia harus memulai menulisnya. Jangan terlalu banyak membaca teori tentang menulis, tapi lakukan aktivitas menulis secara langsung gitu ya. Yang ketiga, dia harus membiasakan menulis, jangan berhenti, karena pemula itu kalau sudah berhenti menulis dia akan stuck, maka dia sekali menulis jangan berhenti menulis. Dan yang paling terakhir, maka dia harus berpikir bahwa kehadiran setiap orang dalam peradaban ini adalah memberikan keseimbangan dalam kehidupannya. Jadi ketika dia mendapatkan sesuatu dari orang lain, dia juga harus memberikan sesuatu. Menjadi seorang penulis, dia itu harus beyond gitu ya. Jadi jangan berpikir mendapatkan sesuatu hari ini dari hasil tulisannya, karena penulis-penulis hebat itu karyanya banyak yang diterbitkan setelah dia meninggal, bahkan 10, 20, bahkan 100 tahun setelah dia meninggal baru diterbitkan. Oleh karena itu, lakukanlah sesuatu dengan tulisan itu agar kita memberikan kontribusi kepada peradaban ini, walaupun besok atau lusa kita tidak menikmatinya. Jadi lakukanlah sesuatu, insya Allah Tuhan tidak akan pernah salah mencatat apa yang pernah kita lakukan dengan menulis itu. Terima kasih.